Munyo tauhid tanyo muno betul, ada pegah habang urang han tulit. Pakon le tanyo le dah tulit ada pegah habang urang karena tauhid dah na betul. Munyo tauhid dan betul hana tersadari le tanyo atau tidak merasakan kehadiran Allah dalam diri tanyo. Bankah hana terasa kehadiran Allah, tak bekal le tanyo Allah wadanya dua ke hana getulih munyo salah di tanyo. Hana getulih tu le malaikat wat sang wadanya munyo tamu tulit. Maka tak jut mu tulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian tasawuf kita pada malam ini tentang az-zajru anil kidbi, larangan atau pencegahan daripada berdusta atau berbohong. Kita ulang kembali sedikit. Qala al-faqih Abu Laisis Samarkandi, haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Ismail bin Ja'far an Amru anil Muttalib bin Khintab an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala an. Dari Ubadah bin Samit, semoga Allah ridha untuk beliau, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adminu li sittan min anfusikum adminu lakumul jannah. Jamin oleh kalian, Rasulullah, untuk aku 6 perkara dari diri kalian, niscaya aku jamin bagi kalian surga. Jadi Rasulullah meminta kepada kita umatnya untuk membuat satu jaminan, komitmen agar kita dapat melakukan 6 perkara. Kalau 6 perkara tersebut yang diminta oleh Rasulullah dapat kita lakukan sepanjang hidup kita, Rasulullah menjamin kita masuk surga. Nah, ini adalah satu anugerah yang sangat besar para jemaah. Karena para sahabatnya saja cuma 10 orang yang dijamin masuk surga. Tapi kita umatnya siapa saja, tidak disebutkan nama oleh Rasulullah, siapapun asal mampu berkomitmen melakukan 6 perkara, maka Rasulullah jamin untuknya surga. Nah, apa 6 perkara tersebut? Asdiku idza hadastum. Yang pertama, berlaku jujurlah kalian apabila kalian berbicara. Yang pertama jujur. Buat komitmen dengan diri sendiri bahwa apapun yang kita ceritakan, apapun yang kita ucapkan adalah merupakan kejujuran. Tidak ada sedikit pun di dalamnya unsur kebohongan. Komitmen itu dengan diri kita sendiri. Baik dah jamin gerot. Nah, bahwa pu yang dah pegahnya betul, kon tulit, kon dusta, nyan yang pun. Nah, yang kedua, wa aufu idza wa'adtum.
Nah, tunaikanlah, tepatilah apabila kalian berjanji. Komitmen yang kedua yang diminta oleh Rasulullah yaitu menepati janji. Setiap kita berjanji, kita harus menepati janji. Nah, dan Allah mengajarkan bahwa jangan pernah kita berjanji kecuali janji itu kita sandarkan kepada Allah. Allah mengatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan kamu mengatakan bahwa kamu akan melakukan sesuatu besok kecuali kamu mengucapkan insya Allah. Begitu Allah sebutkan dalam surah Kahfi. Nah, jadi setiap janji kita dengan orang lain, jangan lupa mengucapkan insya Allah. Tapi ingat, insya Allah itu tidak digunakan untuk dalih tidak menepati janji. Nah, banyak di antara kita sekarang menggunakan insya Allah itu sebagai dalih untuk tidak menepati janji. Sehingga kalimat insya Allah apabila diucapkan sudah menjadi permainan. Sehingga orang-orang tidak lagi percaya kalau kita mengucapkan insya Allah. Nah, banggekeunnya bet tua tengku, tanggai pulin, bulan pulin, langkah bak long, na perkahwin anak mit, long preh darah baru. Nakun insya-Allah, nya na te urungnya na kerja. Nya keun insya-Allah na kerja. Kenapa? Karena sudah kebiasaan orang menggunakan kalimat insya Allah untuk dalih tidak menepati janji. Sebenarnya insya Allah itu kita ucapkan di saat kita menjanjikan sesuatu untuk menyandarkan kepastiannya atau terlaksanakan janji itu kepada ketentuan atau kehendak Allah Ta'ala. Monya Allah hanaga kehendak pun dah pernah pegah hitanya sapu hati. Rasulullah hanaga kehendak ali Allah watai yak tanyang le Yahudi sabah perkara ge pegah tingah kariwang lom jawab anja ke jawab Rasulullah. Hanaga terus ilmu dari Allah, hanaga kehendak oleh Allah untuk jawab, hanaga pernah oleh malaikat Jibril, hanaga utus oleh Allah anja ke jawab. Tinggal terus Yahudi riwang ain Muhammad giban dalam tanyang bara. Ka tahu Nabi Muhammad ka apa le hanalung tu pulau. Hana terus Jibril long ya pegah. Nah, di tingkat Nabi, apalagi kita lebih utama seharusnya karena pengetahuan kita lebih sedikit daripada Nabi, lebih rendah daripada Nabi untuk hal-hal yang akan terjadi besok. Maka ikatlah janji dengan insya Allah. Jadi yang kedua saya ulangi lagi, komitmen yang harus kita lakukan terhadap diri kita sendiri yaitu apabila kita berjanji, pastikan kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk menepati janji. Baik atas menjanji, yang baik lagi janji caleg. Yang ketiga, wa'addu idza tamanantum. Komitmen yang ketiga yang diminta oleh Rasulullah agar beliau menjamin untuk kita surga, tunaikanlah kata Rasulullah apabila kalian mendapatkan amanah. Apabila kita diserahi satu amanah, maka amanah tersebut harus kita tunaikan. Banyak amanah-amanah yang diserahi. Keluarga amanah dari Allah. Kehidupan ini pun merupakan amanah. Dengan bukti Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa idh aradnal amanata lis-sama'i wal ard. Ketika Allah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, semua makhluk-makhluk yang besar itu menolak, tidak sanggup memikul. Tapi diterima oleh manusia kata Allah. Artinya semua kita yang dilahirkan ini sudah memikul amanah kehidupan, yaitu kewajiban kita beribadah kepada Allah. Amanah dengan Allah itu wajib kita dapati, juga amanah dengan sesama manusia. Jabatan, kedudukan itu adalah amanah, wajib kita tepati sebagaimana di saat kita disumpah dilantik dalam sebuah jabatan atau kedudukan, wajib kita tepati. Kemudian komitmen yang keempat,
wahfadhu furujakum. Peliharalah, kata Rasulullah, akan kemaluan-kemaluan kalian. Nah, makna memeliharakan kemaluan, jangan gunakan kemaluan kepada hal-hal yang haram. Artinya berzina atau menggauli istri sendiri lewat lubang belakang. Jangan. Nah, di saat kita berzina atau menggauli istri sendiri yang halal lewat lubang belakang, maka kita dianggap tidak menjaga kemaluan. Tapi jaga kemaluan, gaulilah sesuka kalian istri-istri kalian yang halal bagi kalian. Artinya yang sudah diikat oleh ikatan nikah yang sah. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, kata Allah. Perempuan-perempuan kamu, artinya istri-istri kamu adalah ladang kamu, maka silahkan datangi ladang kalian dimanapun kalian suka. Tapi dilarang lewat lubang belakang. Itu komitmen yang keempat. Kemudian komitmen yang kelima, waghaddu absarakum. Rendahkanlah, atau bahasa lain, kendalikanlah pandangan-pandangan kalian. Nah, kalau tadi yang disuruh perintah, yang diperintah oleh Allah menjaga kemaluan, sekarang pandangan. Ya, pandangan lebih berbahaya daripada kemaluan. Koplo terjadi dosa bak pandangan. Karena monyohana tak pandang, kemaluan pihana kontak. Nyoba memandang lepun. Bagai pegah li anak muda, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Bak mata ile, monyohana bak mata pandai kontak holain. Bak mata ile, dipuek gudih ime bahate, dari hati baru kontak holain. Maka penting sekali berkomitmen untuk menjaga pandangan. Rendahkanlah pandangan. Artinya jangan jelalatan. Baik nging kena tiga, nging kudih tiga, sehingga dumpu duh danging le katanya. Ladum lam tumayang ketemu nging. Ya, lam tumayang untungnya na bintih tanya yang masjid. Punya sempat masjidnya hana bintih, nyan pu yang kejadian ideh ku mandum ketemu nging lam tumayang. Tanya ngigop ilung nak nging tanya tengah ku tumayang. Tengah ku tumayang nak nging. Yang keenam, yang terakhir, kita harus berkomitmen waqafu aidiyakum, dan kendalikanlah tangan-tangan kalian. Jadi Rasulullah meminta yang terakhir agar kita menjamin untuk beliau dari diri kita sendiri, yaitu mengendalikan tangan. Artinya jangan gunakan tangan atau kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mendalimi orang lain. Tapi gunakanlah tangan atau kekuasaan untuk membantu orang lain. Apabila kita membantu orang lain, maka Allah akan membantu kita. Wallahu fi auni abdi, maka na abdu fi auni akhihi. Allah selalu membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Yaitu tangan kita yang merupakan perwujudan daripada kekuatan atau kekuasaan, gunakanlah untuk menjadi pembantu, peringan beban orang lain, bukan memberatkan, apalagi menzalimi orang lain. Apabila 6 perkara ini mampu kita lakukan, kita berkomitmen untuk melakukan 6 perkara sepanjang hidup kita, maka Rasulullah sudah memastikan, adminu lakumul jannah, aku jamin untuk kalian surga. Kalau Rasulullah sudah menjamin, pasti Allah juga menjamin. Karena sebenarnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu merupakan firman Allah. Wa ma yantiqu anil hawa, kata Allah, in hiya illa wahyu yuha. Muhammad tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, dari keinginannya, melainkan apa yang diucapkan oleh Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
Jadi pu yang gepegah Nabi Muhammad yang tunarji datarji wahyu. Jadi menyoka gejamin le Nabi Muhammad gejamin le Allah. Na perle bergejamin di dalam surga, maka jaminlah diri anda sendiri berlaku dengan 6 perkara ini. Jujur berbicara, tepati janji, tunaikan amanah, jaga kemaluan, rendahkan pandangan, dan kendalikan tangan atau kekuatan atau kekuasaan. Bagaimana penafsiran yang lebih jelas atau lebih bagus menurut para ulama dari hadis ini? Kita lihat penafsiran Al-Faqih Abu Laysi Samarkandi. Qala Al-Faqih radhiyallahu ta'ala an. Al-Faqih, semoga Allah ridha untuk beliau, berkata, qad jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jami'al khairati fi hadhil asya'i sittah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 6 perkara ini, kata Al-Faqih, dalam 6 perkara tadi sudah mengumpulkan seluruh kebaikan. Dalam 6 perkara yang gelake bak tanya oleh Rasulullahnya sudah terkumpul seluruh kebaikan ini. Apabila kita mampu melakukan itu, semua kebaikan sudah ada. Awaluha, yang pertamanya yang diminta oleh Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, asdiqu idza hadastum, kata Rasulullah. Yang pertama, berlaku jujurlah kalian apabila kalian berbicara. Apa penafsirannya? Kata Al-Faqih, faqad dakhala fihi kalimatu tauhid wa ghairuha. Maka dalam kata-kata jujur, bersikap jujur ini masuk dalamnya kalimat tauhid dan selainnya, kata Al-Faqih. Nah, yakni idza syahida alla ilaha illallah yakunu qauluhu sadiqan min nafsihi wa yakunu sadikan fi hadisihi ma'annas. Yakni Al-Faqih memaksudkan apabila seseorang sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, adalah perkataannya itu, kesaksiannya itu sadikan min nafsihi, benar, jujur keluar dari dirinya. Wa yakunu sadikan fi hadisihi ma'annas, dan dia juga harus bersikap jujur dalam berbicara dengan manusia. Nah, artinya kita pertama sekali bersaksi alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Persaksian itu harus jujur keluar dari kita, bukan persaksian yang mengandung nifak. Bek nganabah pegahana Tuhan selain Allah, tapi ate bakbut kamu pu Tuhan antara lain. Teh bakbut ka kepala di kantor tentang ke Tuhan. Ate bakbut ka ke toke de ke Tuhan tentang. Ate bakbut ka atasan de ke Tuhan. Bak pegah muno la ilaha illallah, ana Tuhan selain Allah, tapi ate but ka lain Tuhan. Kon Allah nyan hana jujur, habangan but lain. Kon pegah ube habanyan, pubut ube but. Nyan lain habangan ngan but. Atau ate pegah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi lam iktikad tu na Tuhan lain, nyan juga salah. Atau dalam perkataan kita menunjukkan ada Tuhan lain, nyan salah. Jadi harus bernyatu antara perkataan, perbuatan dan keyakinan. Watetakun la ilaha illallah. Kalau kita mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, jangan pernah melakukan sesuatu atau meyakini sesuatu yang menunjukkan ada Tuhan selain Allah. Nah, yang berat ya. Tidak fikir dan nyoba tak pegah kan mudah, tapi berat. Musuh dan nak pegah. Menyota nak pu dalam baju tasawuf,
musuh hana peng langkep tu susah tu. Hana peng langkep orang yom tina. Susah tu. Puku pajuh hendak tu potnya. Puku bi kan umin tu pot. Nyan sebenarnya karusak syahadah tu la ilaha illallah. Karena menunjukkan kurang yakin kita kepada Allah. Atau pat ku alake fiat pengnya. Pat ku minta nyo peng. Pat ku pinjam fiat. Nyan menunjukkan juga kekurang keyakinan kepada Allah. Kenapa? Karena persoalan rizki sudah dijamin oleh Allah. Menyatra kejamin oleh Allah, pudak putus sahra dah. Monyo gejamin na pasti na. Monyo gejamin hana pasti hana. Monyo gejamin dan nyoduk tu potnya mata bawah rumah dah dumpat dia minta ada. Monyo gejamin le Allah ke tanya tra bak tu potnya ada hana ada sapu bih jino untuk tra dah. Cara apa Allah? Nah, jadi susahnya kita terhadap rizki sebenarnya adalah merupakan tanda sedikit keyakinan kita kepada Allah. Qillatul yakin alallah, ubud hat yakin ke Allah. Maka susah ditanya ke rezeki. Teudip susah. Susah tat. Pakon karena kurang yakin ke Allah. Nah, jadi betul-betul yakin ke Allah. Menyokankeun la ilaha illallah, maknai kalimah la ilaha illallah, lalu implementasi dalam kehidupan katanya bahwa benar kita mengakui la ma'budum bil haqqin illallah. Menyo katanya ka betul dalam keyakinan kepada Allah, persaksian kita kepada Allah sudah benar, sudah menyatu antara perkataan, perbuatan dan keyakinan, maka kita pun akan benar dalam berbicara dengan makhluk Allah, dengan sesama manusia. Han sulit ada pegah abang orang. Munyo tauhid tanya munyo betul ada pegah abang orang han sulit. Pakon le tanya le tak sulit ada pegah abang orang karena tauhid dah hana betul. Munyo tauhid dan betul hana tersadari le tanya atau tidak merasakan kehadiran Allah dalam diri tanya. Bankah hana terasa kehadiran Allah, tak bekal le tanya Allah wadanya dua ke hana getulih munyo salah ditanya. Hana getulih tu le malaikat wat sansang wadanya munyo tamu sulit. Maka tajid musulit. Ya, maka apabila tauhid kita benar, maka kita akan jujur berbicara dengan manusia. Nyan munyo yang na nilai gedro bek nging tegop nging atu ro munyo long sang mentong galak mutulit nyan payah perbaiki lepon tauhid la ilaha illallah payah perbaiki rodnan mulai ya bero lain rod la ilaha illallah wa qauluhu wa aufu idza wa'adtum, dan kunnya Nabi, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tunaikan apabila kalian berjanji, tepati apabila kalian berjanji. Pumakna yaknil wa'dul ladzi wa'dal ladzi bainahu wa bainallahi ta'ala wa wa'dal ladzi bainahu wa bainan nas. Yakni memaksud ianya Rasulullah janji antara orang tersebut, antara gedanya jadi berarti antara gedanya dan antara Allah. Yang pertama tegekeun li Rasulullah tak tepati munyotamu janji dengan saya leponnya janji dengan Allah. Tanya kali dah menjanji dengan Allah, hati kepuit li Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dah roji. Wate dalam alam durriyat. Gethut ketanya dalam tulung tulbi urung cik di masing-masing gepegah lagi rantai muthut watenya gepegah tafsir. Nah, nyan watenya mandum kata thut mulai dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia yang terakhir lahir untuk urang kiamat, getanyong li Allah, alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Kata Allah. Mandum jawab bala syahidna. Nyo kamu saksi. Persaksian itu adalah sebagai janji. Maka tepati janji itu. Tepati janji dengan Allah nyan. Nyan janji dasar le. Nyan janji-janji lain lelam.
Bangkau dep tu kala lam janji dia ngon mak tigam dulu janji beda pegang ngon ma lain le. Ngon ma tigam dia cukup dia janji. Tu peti mendum. Ya. Ngane umin tu macam-macam dah menjanji. Kublonyo je nyom merumpok rangking tha kublonyo dah kun ban lu rangking tha je katan dah belo tapu. Kada pegah hayah ana peng lu dah menjanji. Ana umin dah patih le katanya. Maka betul urung pegah urung jamun pegah nyo tiga dah mutulis tu mu dep hai percaya. Ana dah hai percaya. Jangan kan kau. Nah. Nyan tepati janji dengan Allah. Dan janji yang terjadi antara kita dengan manusia juga harus tertepati. Apabila kita berkomitmen menepati janji dengan Allah, janji dengan manusia pasti kita juga akan menepati. Nah. Fa ammal wa'dul ladzi bainahu wa bainallahi ta'ala. Dijelaskan di Al-Faqih, fa ayyathbita ala imanihi ilal maut. Puatra janji katanya dengan Allah. Adapun janji di antara katanya, di antaranya dan di antara Allah, maka hendaklah ia menetap di atas iman hingga mati. Janji katanya dengan Allah artinya tamu udip lam iman sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik dah mati kecuali dalam keadaan Islam. Dari pun tamu dep sampai mati tu berdalam muslim, berdalam iman. Ya. Yusabbitullaha biqauli sabit. Ha, ada kebetalkin urang mati kena ke baca ayat. Ya. Begitu tetap katanya oleh Allah ngan kalimah yang tetap. Tah kalimah tetap la ilaha illallah, kalimah iman. Nyan guna dalam kalimah nyan tapi katanya ta udip sampai ta mati. Ya, nya urang jamun gekeun ta udip ngan pukeun ngan pukeun. Ta udip ngan cahaya nabi ta mati ngan janji Allah. Nyan maksud urang jamun. Cuma munan gekeun te gayun anu gekeun le nyan urang jamun. Nyan makna janji dengan Allah ke berahino iaitu tamu udip lagi pengakuan muno tak akui wa terojih golom lahir di dalam alam duriat bahwa Allah sebagai Tuhan kita tanya. Jadi tetamu udip dalam tetap iman kepada Allah sampai mati. Wa ammal ladzi bainahu wa bainan nas, adapun janji yang terjadi antara dia dan manusia, fahuwa ayyafi bi jami'i ma wa'adahum, yaitu hendaklah ia menunaikan dengan seluruh apa yang ia janjikan terhadap mereka. Menyoka ada menjanji dengan manusia, mandum dia tunaikan. Jadi urang menjanji sebenarnya urang pubrat dron. Urang yang galak menjanji. Sebab menjanji hana gayu oleh Allah ke hana perintah menjanjilah kamu dengan apa pulin, menjanjilah kamu dengan cuda pulan, hana ke perintah. Maka ada menjanji dan nyo galak dahat. Galak dahat menjanji dan nyo udip. Kage menyo galak menjanji resiko ayyafiya bi jami'i ma wa'adahum. Harus kita menunaikan seluruh janji yang kita janjikan kepada mereka. Ya, janji manusia. Kemudian wa qauluhu wa addu idza tamanantum, dan kunnya Nabi dan tunaikan apabila kalian menerima amanah. Fal amanatu ala wajhain, kata Abu Lais amanah terbagi dua model, dua macam. Ahaduhuma bainahu wa bainallah, yang pertama amanah yang terjadi antara dirinya dan antara Allah. Wal akhiru bainahu wa bainan nas, yang kedua antara dia dan antara manusia. Sama tiga mono. Ngon Allah na amanah, ngon manusia na amanah. Ngon Allah kita pegah mono. Amanah yang menuju ke langit Allah, amanah yang menuju ke bumi haitung, akhirat tak terima katanya agamanya amanah. Fa ammal ladzi bainahu wa bainallahi ta'ala fahiyal faraidul lati iftaradhallahu ala ibadihi wahya amanatillahi indahu fawajaba alaihi ayu addiyaha fi waqtiha. Al-Faqih menafsirkan amanah di sini dengan salah satu penafsiran dari banyak penafsiran ulama mufassir dalam ayat yang kita baca muno.
maka amanah antara dia dan Allah Ta'ala yaitu al-faraid, perbuatan fardu. Yang dimaksud di sini lebih lagi salat fardu, sembahyang 5 waktu nyan amanah ke bekah. Yang kagefardukan sembahyang 5 waktu nyan di Allah itu hamba ke. Nyan amanah di sisi Allah, maka wajib di atas seseorang bahwa menunaikan ia akan amanah tersebut pada waktunya amanah. Bak wate luhu bajan pupu te luhu asa wate asa be asa kamu grib baru pupu asa ana amanah harona mugrib ka insya baru pupu ana amanah harona insya ka subah baru pupu ana amanah la pulom ana ada pupu musabah be dari ban rayu goroje sampai karamate musabah dan pupu yan megedupat musujidan te mate baru himeu mutujid gop me nyan panena amanah lagi nyan amanah dengan Allah. Sembahyang 5 waktu, salat 5 waktu adalah amanah dengan Allah, tunaikan tepat pada waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, oleh Allah. Sesungguhnya salat merupakan kewajiban terhadap orang mukmin sebagai kewajiban yang tertentu waktunya. Mudun tewate. Ya, menyetabur bab fikih hendak berak sembahyang luhur mulai tergelincir matahari ke barat sampai bayang-bayangan ka santut ngan benda. Sembahyang asa mulai bayangan santut ngan benda sampai yang pegah bayangan kasaban ngan 2 benda, yang sampai ghurubis syamsi, terbenam matahari. Kita mong watemu mugrib nyan ke wate-wate nyan bertepat bak wate lebih afdal fi awali waktiha, bepah tapubut ba awai wate bil jamaati dengan jamaah fil masjidi dalam masjid yang kalengkap nyan ba awai wate jamaah na imum na makmum tempat dalam masjid yang kabeh lengkapnya yang kabeh god ana lain bego banyak ulam bab masjid haram loy di kabeh ana banding ni ai nyom bab masjid danyo nak god lom god bab masjid dah god lom hai ngom masjid danyo god masjid al-aqsa ngon masjid al-aqsa god lom bab masjid nabawi ngon masjid nabawi god lom bab masjid haram i watu masjid haram anali alanya wa ammal amanatu bainahu wa bainan nas fa huwa ayyataminahu rajulun ala malihi au ala qaulin au ala ghairi dhalik fayajibu alaihi ayyafiya bi amanatih. Amanah yang terjadi antara kita dengan sesama manusia, bisa saja amanah itu yaitu diberikan kita amanah oleh seseorang terhadap hartanya, ititip harta bagdanyo. Ititip haba bagdanyo atau lain-lain. Ibu gedanyo ke wakil nyan amanah, maka juga harus terdepati, maka wajib le gedanyo tak tunaikan amanahnya. Kemudian wa qauluhu wahfadhu furujakum, sabda Nabi, dan jagalah kemaluan kalian, pelihara kemaluan kalian. Makna fal hifdhu ala wajhin, jaganyo na 2 buah model ke pegah le abules. Ahaduhuma ay yahfadha farjahu anil haram wa syubhat. Yang pertama, hendaklah dia menjaga faradnya, kemaluannya daripada haram dan syubhat. Yang pertama, haram kadente ngam perumoh gop. Nya haram mono. Rod lubang belakang perumoh rod haram. Syubhat bodra. Syubhat mono tanyo salah damong kama yang gubuh nang kita fikih kamu bud badaya. Salah damong kama. Yan. Tanyo kama perumoh tanyo no rod damong kama berarti adik ji. Hana ada punya nade tanyo lam tuput pe. Ji pianai purok-purok ka terjadi kejadian. Nyan syubhat gitu kah. Yan. Asani model yang kedua pelihara ayyahfadha farjahu hatta la yaqa basaru ahadin alaihi. Yang pertama, tak jaga beruh menggunakan sembarangan. Yang kedua, yaitu dia menjaga kemaluannya sehingga tidak seorang pun melihatnya. Punya mono tak jaga beruh pengguna sembarangan. Jino beruh ingi gap tak jaga, artinya menutup aurat. Baik model lawitnya pelumah-pelumah bagop. Kena nenging berita. Hanam pupu ka pelumah barang ke bagop lawitnya. Berita. Nyan baik sampai lagi nyan. Tutup kemaluan.
Baik lagi malam nyanda pegah. Baik itanyo ka tuha ilu tu lubeh tuet daripada anu FD jamun yo masa kamu. Ne FD jino panjang ilu. Yo masa kamu ko ilu tuet roje. Masa urun ron lubeh dak man. Baik lagi nyan ka tuha mentong itanyo ilu lagi anu FD. Yan. Dunia raya le ilu. Ada taik tu Honda menan tadu duh gudeh dalam. Yan. Mantabah karang ini duh ikop. Tinggal ikop. Baik lagi nyan. You jaga. Kemudian yang selanjutnya, apa ada tingkat baca batai karabi. Wa qawluhu wa ghaddu absarakum, yakni ghaddu absarakum an auratin nas wa anin nadri ila mahasinil mar'atil lati la yahillu lahun nadru ilaiha wa anin nadri ila dunya bi ainil ghurbah kama qala ta'ala wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Yang kelima yaitu kun Rasulullah dan rendahkanlah pandangan kalian. Apa maksudnya? Yaitu rendahkan pandangan, jaga pandangan daripada aurat manusia. Bek ruh mekalan aurat gop. Nyan yang berat ni jino. Tang menyobat lung yang lain na berat, nyo yang berat. Hon teja tabak urung di aurat jino. Ulam urinong. Tabak urinong kita nyo jino mengacakap dak begah gusuk jilbab, gusuk baju rayuk kon karena syariatnya bah. Kon karena iman ke karena Allah, karena muu tagai. Maka wate bak muu gusuk, wate bak hana muu. Geduk ikut rumah. Gu pakai baju daftar, no baju daftar, no. Mengko hana ada auratnya. Du. Mai tanyo dah lewat rumah nyan. Anak pagi ke biasa je lagi jerjak sangai pagi. Kon duh dah kalian. Kah dosa tanyo, dosa gop nyan muno. Rot yang geput dosa ke tanyo ruh menging. Rot yang kelimang tanyo nyo. Nyan yang dosa tak ada jaga jino. Tapi ki banjara buik lah dah jaga baju-baju. Nyan kabrat baik berat hai tanyo. Yang kedua, jangan melihat wa anin nadri ila mahasinil mar'ah allati la yahillu nadru ilaiha. Baik roh takalan kepada urung-urinong yang laga yang hana halu tanging yang kon mahram, kon berumah dengan mahram. Baik galak tak ngangat sai kena urinong yang laga ka keruling, tua ginong ro di rumah. Baik lagi yang ditanya. Yang selanjutnya baik sampai tanging kepada dunia dengan pandangan yang rughbah yang galak. Jadi jangan melihat dunia dengan rasa tertarik. Baik ate nging motor gop dingat ne kuman mangat dai motor lagi nyat. Nyan nging dunia tertarik gelarang. Nyan termasuk dalam makna geyu jaga li Allah Taala sanyo. Analung baca analung buhardi li ayatannya baca tu junabe wa kafu aidiakum anil haram minal amwal wa ghairi. Dan jagalah, kendalikanlah tangan kalian, artinya daripada yang haram, daripada harta dan lainnya. Baik cumucu, baik merampok ngenjaro, baik korupsi, baik lain-lain yang hana-hana kon. Nyan tak jaga. Terjaga 6 perkara nyan gejamin li Rasulullah tamang surga leh dipluh dro sahabat mutamah nan tanya oleh julamnya. Tho yang tulis nan tulis gero oleh junyan beik lakukannya 6 perkara. Dan no menteng pengajian katanya malamnya tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.